Hai Edu Friends, di sini kami dari tim Kurikulum Widya Edu akan sedikit mengulas dan memperkenalkan tentang kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Bersama saya, Bagas Sabda dan saya Indi Wiradika. Oke, Mas Indi, sekarang kesibukannya apa nih Mas Indi? Kalau saya saat ini sedang riset tentang kurikulum sama tetap mengikuti perkembangan pendidikan saat ini, Mas. Oh ya, kalau kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia itu apa aja sih Mas? Kurikulum yang saat ini digunakan tuh ada beberapa pilihan, Mas. Jadi ada K13, ada kurikulum darurat dan kurikulum yang bebas dikembangkan oleh guru itu. Oke, nah perbedaannya nih Mas antara kurikulum KTSP, kurikulum K13 dan juga kurikulum darurat itu apa sih Mas? Kalau KTSP itu berbasis kompetensi, Mas. Nah, sedangkan K13 itu ada 4 kompetensi. Oke, apa aja tuh Mas? Yang pertama, kompetensi inti 1 itu lebih ke spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 lebih ke sosial. Oke. Yang ketiga, kompetensi yang ketiga itu lebih ke pengetahuan. Dan yang keempat itu lebih ke keterampilan, Mas. Oh, keterampilan. Jadi ada 4 kompetensi yang dikembangkan dalam K13. K13. Nah, KTSP itu masih diberlakukan nggak sih Mas? KTSP saat ini sudah nggak diberlakukan, Mas. Jadi terakhir 2019-2020 itu sudah berhenti digunakan karena ada aturan itu, Mas. Itu Undang-Undang tahun 2014 pasal 4 itu sudah diatur. Ya. Diatur, berarti semua sekolah yang ada di Indonesia sekarang memperlakukan minimal kurikulum K13 ya Mas? K13 ya benar, Mas. Nah, K13 itu ada K13 revisi, K13 biasa, itu perbedaannya apa tuh Mas? Kalau K13 biasa dan K13 revisi sebenarnya secara signifikan materi itu tidak ada perbedaan, Mas. Oh, nggak ada perbedaan. Nah, perbedaan itu lebih kepada teknik evaluasi dan teknik pengajaran. Jadi yang revisi ini guru tuh lebih memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. Oke. Kalau yang kemarin nih, yang lagi hangat-hangatnya tentang kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tuh gimana sih Mas, mekanismenya sama isinya tuh apa gitu? Nah, ini menarik sekali nih terkait dengan K13 yang terbaru yang darurat kan. Nah, itu kalau yang saya perhatikan itu lebih ke 2 mata pelajaran penting di situ, Mas. Jadi literasi dan numerasi. Nah, 2 aspek itu yang lebih ditonjolkan dalam pembelajaran di kurikulum darurat ini. Ya, kalau yang kemarin apakah benar tuh Mas ada KI, KD yang kemudian disederhanakan ketika penerapan kurikulum darurat ini? Ya, benar sekali, Mas. Jadi K13 ini kan lahir atas dasar perkembangan pendidikan kita yang saat ini dalam kondisi darurat. Jadi ketika kita menginginkan situasi normal di keadaan yang tidak seperti biasanya, itu tentu tidak akan kita bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang padat yang ada dalam K13, sehingga pada kurikulum yang terbaru ini, kurikulum darurat ini disederhanakan ya. Berarti kita lebih menerapkan kepada KDKI yang esensial ya. Jadi yang penting-penting yang harus dicapai oleh siswa. Ya, benar sekali, Mas. Berarti ini kayak satu bentuk adaptasi dari kurikulum yang K13 dan K13 revisi yang kemudian diadaptasi dengan kondisi saat ini menjadi yang lebih sederhana supaya bisa diterapkan ya. Bisa diterapkan oleh sekolah. Oke, menarik. Ya. Karena gini, Mas Bagas. Jadi kalau saya perhatikan kondisi kan sekolah itu adalah sebuah lingkungan. Lingkungan sekolah. Nah, kemudian sekarang kita berpindah ke lingkungan online. Itu kan waktu pembelajaran secara online, anak-anak kan tidak bisa terlalu lama di depan gadget dan sebagainya, kan itu untuk kesehatan anak juga. Nah, sehingga model waktu pembelajaran, terus interaksi dan konten pembelajaran itu harus dirubah juga karena kita berbeda iklim ini. Benar. Jadi yang sama kayak ketika kita di iklim tropis sama iklim yang tidak tropis kan akan berbeda pakaiannya gitu, Mas, dan cara berlakunya akan berbeda. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Iya, benar. Kalau tantangannya nih Mas, tantangan untuk penerapan kurikulum yang baru ini gimana sih Mas dalam lapangannya gitu? Jadi keunikan dalam kurikulum yang baru ini itu ada satu buku baru, Mas. Jadi buku orang tua. Mungkin di situ tantangannya karena kan di kurikulum sebelumnya hanya ada 2 buku, jadi buku guru dan buku siswa. Nah, itu memang cukup kelihatan bagaimana
penggunaannya dalam pendidikan atau pembelajaran sehari-hari. Nah, karena pembelajaran di rumah, ini ada satu buku yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, yaitu buku orang tua. Nah, masalah yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya. Nah, bener banget itu yang mungkin menjadi PR kita, sekaligus menjadi perubahan arah pendidikan kita ke depannya, bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam pembelajaran anak-anak. Berarti elemen keberhasilan untuk mencapai keberhasilan pendidikan itu pertama ada siswa ya Mas ya? Siswa, kemudian guru, orang tua, dan lingkungan di sekolah dan ya, Mas? Lingkungannya, benar sekali Mas. Iya. Oh ya Mas Indi, kalau strategi yang harus dilakukan siswa untuk mengoptimalkan pembelajaran selama kurikulum ini kira-kira apa Mas? Strategi yang saya rasa ada dua hal penting yang perlu diperhatikan Mas. Iya. Yang pertama adalah bagaimana strategi memanajemen waktu, dan yang kedua bagaimana strategi mengelola pembelajaran. Oh ya, kalau manajemen waktu itu dalam konteks apa Mas kira-kira? Nah, manajemen waktu itu adalah bagaimana siswa mampu manajemen waktunya, dalam artian waktu untuk belajar dan waktu istirahat itu harus diperhatikan. Oh benar. Nah, yang kedua adalah bagaimana siswa mampu manajemen waktu, dalam artian bagaimana siswa itu mampu mengolah waktu di depan layar Mas. Itu Mas. Iya. Jadi gara-gara kan sekarang ini pembelajaran lebih menggunakan gadget. Jadi anak-anak itu harus memperhatikan kesehatan matanya juga Mas. Karena interaksi dengan gadget, media pembelajaran di layar itu semakin sering gitu ya Mas. Iya, benar sekali Mas. Perhatikan itu ya. Ya Mas, yang terakhir nih Mas, kira-kira harapan yang pasti disampaikan gitu untuk siswa-siswa Indonesia dalam menghadapi kurikulum ini kira-kira apa Mas harapannya? Kalau harapan saya, jadi sebenarnya bagaimana sekarang tuh siswa itu lebih bisa mandiri. Terus bagaimana siswa itu bisa tetap mempertahankan semangatnya. Dan harapan saya untuk generasi ini jangan sampai menjadi generasi yang mundur gitu Mas. Nah, jadi kita harus tetap, generasi itu harus maju karena Indonesia ini kaya akan sumber daya manusia Mas. Jadi harapannya kita semua dan anak-anak kita itu dapat memperoleh hak-hak belajar yang secara maksimal dan bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, itu poin penting sih, bagaimana siswa itu dapat mengembangkan potensinya masing-masing Mas. Ya, karena emang pandemi ini tuh menjadi satu tantangan tersendiri buat kita gitu. Kalau ada satu pepatah gitu, every cloud has a silver lining gitu. Jadi setiap ada hal ataupun peristiwa itu pasti ada hikmah di baliknya gitu. Hikmahnya boleh jadi siswa menjadi lebih mandiri, terus pembelajaran kita semakin melek teknologi. Itu jadi poin penting ya Mas ya, untuk kita ke depannya, untuk kemajuan pendidikan ke depan. Itu EduFlash yang telah kita bahas, kita ulas bersama tentang kurikulum K13, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum pandemi ataupun kurikulum darurat yang sekarang ini. Terima kasih Mas Indi untuk sharing-sharingnya. Semoga kita harapannya itu pendidikan Indonesia semakin maju, berkembang, dan bisa beradaptasi dari waktu ke waktu. Itu sekian EduFlash, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.